Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Haikal. Eh, saya dari kelas S1 PJJ Sistem Informasi di Universitas Cyber Asia dan untuk UAS saya kali ini yakni saya akan membahas tentang manfaat penggunaan cloud computing pada optimalisasi sektor usaha. Khususnya di makalah kali ini saya akan membahas salah satu topik di antara 11 topik yang akan dibahas, yaitu saya akan membahas tentang cloud computing. Apa sih yang melatar belakangin saya untuk membahas ini? Yang pertama, dalam era teknologi informasi saat ini ya pasti pusat ekonomi seluruh masyarakat sudah sangat berkembang pesat ya. Dari sisi teknologi, dan teknologi itu menjadi salah satu pendorong utama dari sebuah inovasi di berbagai sektor ya, khususnya di sektor usaha di berbagai bidang ya, mulai dari skala kecil dan skala menengah. Dan dengan adanya internet sekarang, di mana seluruh lapisan masyarakat itu sudah terhubung dalam sebuah jaringan yang memungkinkan komunikasi itu akan lebih optimal. Jadi penggunaan teknologi cloud computing itu pastinya sangat bertujuan untuk mengoptimalisasi sebuah sektor usaha yang akan membuka peluang baru yang pastinya dalam pengelolaan dari sebuah permasalahan ya, bisa dari pemasaran, penjualan ataupun pendistribusian sebuah informasi bisnis. Dan tujuan makalah saya kali ini ada tiga. Yang pertama yaitu mengetahui cara kerja, memahami lebih lanjut tentang apa sih itu cloud computing, dan yang kedua mengetahui kelebihan penerapan cloud computing ini pada berbagai penerapan di produk usaha itu. Dan yang ketiga adalah memberikan sebuah wawasan kepada pelaku usaha mengenai potensi apa sih yang bisa dimanfaatin dengan penggunaan cloud computing ini dalam operasional sektor usaha pastinya. Dan rumusan masalah yaitu yang pastinya bagaimana sih manfaat cloud computing ini untuk mendorong proses optimalisasi di sebuah sektor usaha. Jadi kita ketahui dulu nih, cloud computing itu apa? Jadi cloud computing itu secara bahasa yaitu ya sebuah model komputasi ya, di mana kata-kata cloud itu menggambarkan sebuah komputasi awan atau sesuatu yang bisa diakses secara nyata gitu di atas atau di internet gitu. Secara bahasa itu kapabilitas terkait teknologi informasi yang dapat disajikan menjadi suatu layanan, ya. Sehingga layanan tersebut dapat diakses pengguna melalui internet. Internet cloud sendiri itu dapat diartikan juga sebagai suatu model komputasi di mana informasi itu dapat disajikan menjadi sebuah layanan. Nah, layanan tadinya yang saya maksud dengan cloud artinya di sebuah internet atau di sebuah pengakseskan yang semua orang itu bisa dapat mengakses. Jadi bahasanya itu sebuah komputasi biasa, komputasi namun berbasis cloud gitu. Cloud itu artinya ya layanan itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja menggunakan jaringan internet. Oke, salah satu sejarahnya. Jadi di tahun 1990-an awal ya, teori ini pertama kali dicantumkan oleh John McCarthy, yaitu tentang dia tuh berpikir ya, suatu saat itu PC itu akan dapat diakses menjadi sebuah infrastruktur publik ya. Selayaknya pada saat itu ya, orang bisa mengakses listrik, orang bisa mengakses telepon gitu. Jadi dia berpikir suatu saat PC, personal komputer atau komputasi ini itu bisa diakses dan menjadikan infrastruktur publik. Jadi itu salah satu idenya di tahun 1960. Dan kemudian di 1990 awal, jadi pada saat itu ada gugatan nih kepada Microsoft, jadi pada tentang konsep desktop komputer gitu. Jadi desktop komputer pada saat itu sangat booming, sangat hype dengan Windows-nya pada saat itu yang semuanya diinstal di personal komputer orang masing-masing dengan mencantumkan ya konsep networking komputer itu sendiri seperti apa. Jadi pada saat 90 awal itu sudah mulai dicantumkan ya, oh begini cara mengakses sebuah PC menggunakan jaringan internet. Tapi pada saat itu memang infrastruktur komputer itu belum terlalu bagus ya, jadi belum terlalu baik sehingga layanan yang dihasilkan dari infrastruktur yang kurang baik itu masih belum bisa diterima oleh orang banyak gitu. Dan goals-nya yaitu di 1995, di 90-an akhir, infrastruktur jaringan itu udah mulai baik ya. Jadi konsep komputer network itu pertama kali itu dijalankan di cross platform. Jadi mau di OS apapun, mau di Windows, iOS, Mac OS, Linux dan segala macam itu bisa langsung dijalankan menggunakan konsep computational network ini ya. Pengakseskan tuh melalui protokol-protokol seperti di browser dan lain sebagainya. Itu salah satu historinya ya. Kenapa komputasi
awan ini mulai ada gitu. Dan apa sih manfaat cloud computing itu sendiri ya? Jadi ada 4 ya secara garis besar yang saya rangkum di sini. Yang pertama, scalabilitas ya. Jadi cloud computing sendiri itu bisa melakukan penyesuaian ya. Jadi tidak sebatas kayak PC kita yang kita beli speknya tertentu, ya udah selesai gitu. Nah, kita nggak bisa upgrade, harus upgrade hardware dan segala macam. Nah, kalau di cloud computing, dengan layanan yang kita akses, itu bisa langsung ditingkatkan atau disesuaikan dengan kemauan kita. Kita mau naik, mau upgrade, atau mau mengurangi resource-nya, itu juga bisa. Dan yang kedua yaitu savings, pastinya pengurangan biaya ya. Jadi biaya yang dihasilkan, dikeluarkan untuk penggunaan cloud computing itu cukup murah ya. Yang ketiga itu accessibility, yaitu pasti kemudahan akses. Seperti yang konsepnya itu adalah komputasi network gitu, dengan konsep bisa diakses di mana saja dan kapan saja dengan konsep jaringan internet itu tadi sendiri. Yang keempat yaitu bisa melakukan optimasi shifting. Artinya otomasi yang dilakukan di komputasi itu bisa meminimalisir pengoptimalisasian operasional IT yang butuh kita orang, yang butuh shifting di situ, butuh selalu untuk melakukan pengecekan di sebuah sistem. Nah, dengan adanya sistem cloud computing itu tidak terlalu dibutuhkan karena di cloud computing itu sendiri itu bisa melakukan sebuah optimasi. Nah, ini adalah layanan cloud computing ya, ada 3. Yang pertama, software as a service ya. Jadi layanan sebuah aplikasi yang bisa dilakukan pengaksesan atau diberikan layanan. Jadi bedanya dengan konvensional yaitu aplikasinya harus diinstal di komputer kita. Nah, kalau software as a service kita langsung bisa menggunakan aplikasi itu di jaringan internet. Jadi mau contohnya ya di Google Doc, di Microsoft 365, Adobe Creative. Jadi kita langsung bisa menjalankan aplikasi itu dengan device apapun. Yang penting punya koneksi internet, kita bisa buka dan langsung datanya itu tersinkron dan tersimpan otomatis gitu. Jadi sangat memudahkan ya dari sisi penggunaan infrastrukturnya. Yang kedua ada platform. Nah, platform as a service ini lebih luang lingkupnya lebih kompleks lagi dibanding software. Jadi kalau software misalnya hanya sebatas Word atau Doc dan segala macam, nah dengan aja platform as a service itu semua bisa langsung di-manage di sebuah platform, di sebuah layanan cloud computing. Contohnya di sini ada Google App ya. Jadi di situ ada Gmail, ada Google Drive, ada apapun ya di situ. Contoh di sini ada Amazon Web Service, Amazon Web Service, dan Windows Azure ya. Yang terakhir itu adalah infrastruktur as a service. Nah, ini langsung infrastrukturnya yang bisa kita sewa. Layaknya komputer ya, kita bisa langsung nyewa sebuah server ya. Contohnya itu ya VPS, VMware, EC2 yaitu salah satu layanan Amazon dan dedicated server. Jadi langsung kita bisa sewa infrastruktur dari layanan cloud computing, ibaratnya ya server itu sendiri yang bisa kita sewa. Kemudian kita akan membahas tentang pemanfaatan sektor usaha ya. Jadi di sini tuh apa sih yang bisa kita manfaatin dari cloud computing itu sendiri? Di sini saya rangkum menjadi 7 ya, salah satu 7 pemanfaatan ya yang bisa dilakukan untuk di sektor usaha. Yang pertama, kemudahan akses itu pastinya. Jadi dengan adanya kemudahan akses itu tadi, manfaatnya itu si sektor usaha itu bisa melakukan membuat manajemen dokumen ya. Contohnya di sini bisa menggunakan aplikasi Google Doc. Jadi sektor usaha itu bisa menggunakan Google Doc atau Google Excel, jadi langsung di manajemen di dokumen yang biasa berserakan, offline, dan segala macam yang bisa memungkinkan itu tuh dokumennya hilang, basah atau hancur lah karena beberapa faktor. Nah, dengan adanya sistem cloud computing, sektor usaha itu bisa menggunakan manajemen dokumen. Contohnya di sini adalah Google Doc. Dan yang kedua yaitu peningkatan penjualan. Dari mana sih peningkatan penjualan itu bisa dilakuin? Nah, yang pertama kita bisa menganalisis data nih dari penjualan-penjualannya. Nah, di sini tools yang saya contohkan yaitu Microsoft Power BI. Nah, dengan Microsoft Power BI ini, teman-teman sektor usaha itu bisa langsung melakukan analisis data bisnis intelligence-nya gitu. Jadi contoh dari track record data, barang yang dijual, apa aja yang paling sering laku, apa aja yang bisa dibeli pada waktu tertentu, barang mana yang dibutuhkan untuk di stok lebih banyak, apapun tentang analisis di sebuah penjualan. Nah, yang ketiga target pasar baru. Nah, dengan adanya cloud computing ini, teman-teman itu nggak hanya menjual di satu pasar tertentu, contohnya di offline ya. Jadi dengan target pasar ini ya, teman-teman bisa jual di platform e-commerce, sosial media, apapun. Jadi target pasar itu sangat terbuka ya. Nah, yang ketiga yang keempat adalah kemudahan transaksi.
Di sini contoh yang saya berikan yaitu contohnya itu ya payment gateway. Nah, dulunya orang kalau ingin melakukan transaksi mungkin ya menyesuaikan ya. Contoh pada saat bisa misalnya antar bank ya, bank harus yang sama dan kemudian bisa sulit untuk beda antar bank ya. Kemudian harus mengirimkan uang cash, beberapa itu ada yang dibutuhkan untuk memberikan uang lebih banyak, contoh beli barangnya. Nah, dengan adanya cloud computing, itu bisa menggunakan payment gateway. Jadi dengan apapun segala macam bentuk payment itu bisa langsung di cover. Nah, dengan di covernya itu, otomatis transaksinya itu lebih mudah gitu. Tinggal scan, tinggal transfer, tinggal ngasih virtual account di masing-masing bank, itu udah langsung ya. Kemudian selanjutnya yaitu pemasaran digital. Nah, contohnya di sini saya contohkan itu Meta Ads, Google Ads ya. Mungkin di beberapa sosial media ada ya, di TikTok Shop-nya ada AdSense-nya di TikTok ya, atau dan lain segala macamnya. Jadi pemasaran digital itu sangat mungkin dilakukan di sektor usaha, khususnya pemanfaatan cloud computing. Karena ada Meta Ads tadi, kita langsung bisa nge-AdSense dan targetnya itu jauh lebih banyak ya, seluruh orang yang menggunakan sosial media atau platform itu. Yang keenam, kolaborasi pastinya. Mungkin sektor usaha yang kolaborasinya harus bertemu, harus pemberian file aplikasi itu harus offline lah, khusus memberikan flash disk atau salinan data, fotokopi. Nah, dengan adanya cloud computing itu bisa menggunakan layanan seperti Google Colab, Google Drive, OneDrive gitu. Jadi langsung nih kita buat manajemennya, jadi di satu drive atau di satu Google Collaboration itu langsung bisa, masing-masing orang akan bisa langsung memberikan kerjaannya masing-masing, memberikan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh si pemilik usaha tersebut. Jadi membuat operasional itu dan optimalisasi di sebuah pekerjaan itu sangat baik. Nah, yang terakhir itu adalah efisiensi ya, efisiensi di biaya ops-nya itu yang pastinya ketika kita ketemu klien itu mengeluarkan biaya tuh, transportasi, kemudian butuh tempat dan segala macam. Nah, dengan adanya cloud computing kita bisa menggunakan platform seperti Google Meet dan Zoom Workspace. Jadi kita langsung tetap bisa deal-dealan sama pelanggan, tetap bisa deal-dealan dengan calon customer baru, tapi dengan online, dengan meminimalisir, tapi tujuannya tetap sama. Nah, ini yang perbandingan ya, beberapa manfaat yang tadi dapat diberikan ya. Yang pertama, penggunaan akses pelanggan ya. Pasti yang konvensional itu sulit. Nah, kalau dengan di cloud computing, itu sangat mudah diaksesnya. Kemudian penjualan dan pendapat pasti tidak terlalu meningkat karena analisisnya masih manual dan butuh waktu yang sangat lama gitu. Tapi dengan ada cloud computing itu memberikannya peningkatan. Target pasar baru pasti sulit pencariannya karena hanya terbatas di beberapa sektor ya. Kita harus nyari tempat-tempat baru dan itu mengeluarkan biaya lebih, dan cloud computing itu menawarkan terbuka di banyak platform. Transaksi pelanggan pastinya tadi ya butuh penyesuaian. Kalau di cloud computing itu mudah dan aman. Kemudian pemasaran digital, pastinya di konvensional nggak bisa, harus konvensional, pemasaran konvensional gitu. Dan kalau di cloud computing ya ada, mudah dan murah gitu. Kolaborasi internal tadi ya kalau di offline ya pasti kurang efisien. Dengan adanya cloud computing itu sangat mudah dan efisien. Yang terakhir itu biaya operasional pasti cukup mahal kalau untuk di konvensional karena harus butuh biaya-biaya yang dibayarkan langsung. Nah, sedangkan di cloud computing itu cukup murah karena ada terjadinya efisiensi dan optimalisasi itu tadi. Simpulan dan saran, ini terakhir ya. Jadi berdasarkan kebutuhan ini, pelaku usaha itu dapat mengedepankan ya peningkatan hingga optimalisasi sektor usaha tadi. Teknologi cloud computing itu sangat memberikan manfaat dan kemudahan. Beberapa manfaatnya seperti ya fleksibel dan scalability ya yang tinggi gitu. Jadi dapat memungkinkan pelaku usaha itu untuk melakukan berbagai pekerjaan bisnisnya mulai dari memberikan kemudahan akses, transaksi, efisiensi, dan dalam hal kolaborasi yang pastinya goals-nya itu meningkatkan sebuah pendapatan dari usaha itu. Nah, terakhir saran mungkin untuk selanjutnya di pembahasan mungkin dapat dilakukan tinjauan lebih mendetail terhadap layanan cloud computing itu sendiri. Mungkin bisa dilakukan pembuatan seperti cara menggunakan layanan ini untuk goals ini gitu. Contoh menggunakan Google Meet untuk goalsnya di meeting Zoom online gitu. Ya, pembahasan tentang masalah-masalah yang paling sering dijumpain ya di pelaku sektor usaha. Jadi langsung solusi melalui layanan cloud computing. Jadi kayak kita langsung melakukan praktik ya atau studi kasus dari masalah itu menggunakan layanan cloud computing.
Ini mungkin daftar pustaka yang saya gunakan dari ada empat. Yang pertama dari ada dua jurnal dan dua buku. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Fikri Haikal. Eh, Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.